Alea terbangun dari tidurnya ketika kakinya terasa berdenyut menyakitkan. Efek dari obat pereda nyeri telah hilang. Gadis itu mengerutkan kening, mencoba untuk menggerakkan kaki kanannya yang dibalut dengan gips. Tapi, sulit setengah mati, malah membuat rasa sakitnya kian menjadi-jadi. Sampai detik ini, segalanya masih terasa seperti mimpi. "Need something?" tanya Kara yang sedang duduk di atas sofa. Alea menggeleng pelan, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah jendela yang tirainya sudah tertutup. Entah pukul berapa sekarang, yang jelas langit telah menggelap. Kara bangkit dari duduknya, mengambil sebotol air mineral yang tergeletak di atas nakas. "Ayo minum dulu," ucapnya sambil duduk di tepi bed. Alea mengubah posisinya menjadi duduk, lalu meminum air yang disodorkan oleh Kara. Kerongkongannya memang terasa sedikit kering, sejak tadi siang tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulutnya. "Mami nginep di sini?" tanya Alea setelah menghabiskan air di dalam botol kecil itu. "Iya, itu udah bawa selimut sama piyama," jawab Kara sambil menunjuk sebuah tas jinjing yang tergeletak di atas sofa, berisi baju ganti dan selimut. "Mami pulang aja, abang dan dede kan harus dibacain buku cerita sebelum tidur. Aku nggak apa-apa kok di sini sendirian. It's okay. Abang dan dede ngerti kalau Aunty Alea lagi sakit, jadi harus dijaga." Alea merasa tak enak hati karena telah merepotkan banyak orang. Alea benar-benar tak keberatan kalau malam ini tidak ada yang menjaga, malah bagus karena ia bisa menangis dengan bebas tanpa khawatir ada orang lain yang mendengarkan. Kara menatap Alea lekat-lekat, menyadari kedua matanya terlihat sedikit sembab. "Tidur dari jam berapa?" tanya Kara. "Nggak ingat," jawab Alea dengan jujur. Tadi Alea menangis seorang diri di dalam kamar rawat, hingga seluruh energinya terkuras dan kedua matanya perlahan terpejam. "Udah 6 tahun ya kita jadi keluarga," gumam Kara, jemarinya terulur untuk menyentuh helaian-helaian rambut Alea. "Sejak pertama kali ketemu, Mami langsung tahu kalau kamu punya banyak luka. Cuma pura-pura kuat karena nggak mau membebani siapapun." Alea termenung. "Setelah segala hal yang terjadi, kamu tetap tumbuh jadi anak yang baik, manis, mandiri, pekerja keras. Kamu nggak pernah sekalipun ngeluh atau merengek minta sesuatu. Kamu bahkan sering nyuci baju sendiri, padahal udah dilarang," sambung Kara. "Aku nggak mau membebani Mami dan Mas Aidan," sahut Alea dengan suara lirihnya. "Kami nggak pernah menganggap kamu sebagai beban. Kamu bagian dari keluarga, sampai kapanpun nggak akan berubah. Dan, keluarga emang harus saling menjaga. Aku merasa nggak pantas nerima kebaikan yang sebanyak ini." Ujung lidah Kara terasa getir. Perempuan itu menelan ludahnya dengan susah payah, kemudian mengusap kedua matanya yang sedikit basah. "Aku sebentar lagi lulus SMA, harusnya mulai hidup mandiri. Cari beasiswa, kerja part-time, ikut berbagai kompetisi berhadiah buat menghidupi diri sendiri. Tapi, aku terlalu ceroboh sampai cedera kayak gini. Ujung-ujungnya tambah ngerepotin semua orang," ucap Alea, ada setetes air mata yang jatuh membasahi pipinya. Miris sekali. Seorang remaja 17 tahun harusnya memikirkan perihal rencana hangout dengan teman atau kencan pertama dengan pacar, bukannya malah berusaha mencari cara untuk menghidupi dirinya sendiri sehingga tidak membebani keluarga lagi. "Bukan salah kamu," ucap Kara sambil mengusap lengan Alea. "Berhenti nyalahin diri sendiri. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh buat meraih mimpi." Kara paham kalau saat ini Alea benar-benar down, seolah semua usaha yang telah dikerahkan akhirnya hanya terbuang sia-sia. Untuk mencari setitik harapan saja rasanya sulit setengah mati. "Listen to me, masih ada harapan buat meraih apa yang kamu impikan," ujar Kara, meskipun perempuan itu sepenuhnya sadar kalau kata-katanya tidak cukup untuk membuat perasaan Alea sedikit membaik. Bagi Alea, impiannya sudah hancur.
Ia tak akan bisa berangkat ke New York untuk mengikuti audisi karena proses pemulihannya memakan waktu sampai berbulan-bulan. Tahun depan bisa coba lagi, kata Kara. Alea menunduk, mengusap kedua matanya. Nggak ada jaminan kalau cederanya pasti sembuh 100%. Kemungkinan ada beberapa gerakan yang nggak akan bisa dilakuin. Alea tidak berani berharap melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Jangan pesimis dulu. Kita tunggu gimana perkembangannya, sambil terus diskusi sama dokter. Everything will be okay, ucap Kara. Alea berusaha mati-matian untuk menahan air matanya yang nyaris tumpah. Detik berikutnya, Kara memberikan sebuah pelukan hangat untuk Alea. Akhirnya Alea tak kuasa lagi menahan genangan air mata. Ia menangis, biarkan tetes demi tetes air mata berjatuhan membasahi wajahnya. Berharap perasaannya sedikit lega setelah meluapkan berbagai emosi yang berjejal di dalam rongga dada. Malam ini Aidan tidur bersama Kai dan Aira, sebab rasanya sepi kalau tidur seorang diri tanpa sang istri. Seperti biasa, pukul 7:30 Kai dan Aira harus menggosok gigi, membasuh wajah, dan mengganti pakaian dengan piyama. Setelah itu, berbaring di atas ranjang untuk mendengarkan Aidan atau Kara yang membaca buku cerita. Onti kakinya berdarah. Tanya Aira ketika Aidan baru saja menutup buku. Aidan mengusap kepala Aira dengan lembut, kemudian berkata, "Nggak berdarah, tapi dipasangi gips." "Berarti nggak bisa jalan." "Iya, makanya harus banyak istirahat biar cepat sembuh." "Onti kan kakinya memang sering berdarah, Dedi. Ada banyak plasternya." "Onti Alea kan balerina, hampir setiap hari latihan di studio. Makanya kakinya sering luka. Tapi, Onti nggak menangis walaupun berdarah. Kalau Dede pasti menangis." Aidan tersenyum, kemudian menarik selimut untuk menutupi tubuh Aira sampai sebatas dada. Untungnya gadis kecil itu tidak merengek meskipun malam ini Kara menginap di rumah sakit. "Dede kan cengeng," celetuk Kai yang ternyata belum tidur, hanya pura-pura memejamkan mata. "Ih, abang pas jatuh dari sepeda juga nangis, kok?" protes Aira. Seperti biasa, sepasang kakak beradik itu suka saling mengganggu. Terutama Kai yang senang menjahili Aira sampai merajuk atau menangis. "Stop. Jangan bertengkar," ucap Aidan, segera menjadi penengah sebelum anak-anaknya saling melempar bantal. "Ayo tidur, besok pagi kan kita mau ke rumah sakit buat jemput Onti Alea." Aidan mengecup kening Kai dan Aira secara bergantian, lalu mematikan lampu tidur. Biarkan kamar dalam keadaan gelap agar anak-anak cepat tertidur. Tentu saja Aidan belum mengantuk, masih terlalu awal untuk memejamkan mata. Ia harusnya membuka laptop untuk memeriksa tugas, tapi suara keyboard pasti membangunkan anak-anak. Maka, laki-laki itu memutuskan untuk tetap berbaring di atas ranjang tanpa melakukan apa-apa, hanya menatap kedua anaknya yang mulai terlelap. Di tengah keheningan yang menyelimuti kamar, ponsel Aidan yang tergeletak di atas nakas tiba-tiba bergetar. Ada telepon dari Kara. Aidan lekas meraih ponselnya, lalu turun dari ranjang secara perlahan agar tidak membangunkan Kai dan Aira. "Halo," ucap Aidan sambil mendekatkan ponsel ke telinga, lalu melangkah menuju balkon. "Anak-anak udah tidur," sahut Kara di seberang sana. "Udah. Malam ini mereka tidur di kamar kita. Kamu kesepian ya kalau tidur sendirian." Aidan terkekeh pelan, kemudian menengadah untuk menatap langit yang malam ini cukup cerah. Ada bulan sabit yang lengkungannya terlihat begitu cantik. "Gimana keadaan Alea?" tanya Aidan beberapa saat kemudian. "Sekarang udah tidur," jawab Kara, lalu mengembuskan napas. Dia kelihatan bingung dan putus asa. "Aku cuma bisa ngasih support di sampingnya, nggak bisa mengurangi rasa sakitnya." "Nggak apa-apa. Alea pasti butuh waktu buat menerima semuanya." Semoga secepatnya bisa pulang ke rumah, biar nggak suntuk di kamar rawat terus. Besok aku sama anak-anak berangkat ke rumah sakit sekitar jam 8 pagi, sekalian bawa makanan buat kamu."
Jangan lupa bawa bunga ya, Mas. Biar kamar rawat nggak terlalu kosong. Iya, besok mampir beli bunga dulu. Jaga anak-anak, ya. Kalau mereka nangis atau rewel, kasih camilan aja. Jangan khawatir soal anak-anak. Thank you so much, Kak. Aku yakin perasaan Alea jauh lebih baik setelah ngobrol sama kamu. Nggak perlu berterima kasih, Mas. Alea juga keluargaku. Sudut bibir Aidan sedikit terangkat membentuk seulas senyuman. Bersyukur karena memiliki istri yang sebaik Kara, sejak awal mau menerima kehadiran Alea meskipun tak ada ikatan darah. Kai dan Aira duduk di atas karpet bulu, sejak tadi sibuk merangkai bunga kertas. Kakak beradik itu terlihat sangat antusias menyambut kepulangan Alea. Setelah dirawat di rumah sakit selama 4 hari, akhirnya Alea diperbolehkan untuk pulang. Kaki kanannya masih dibalut dengan gips, baru bisa dilepas 6 minggu ke depan. Sementara waktu harus menggunakan kruk. Rasa sakitnya sudah berkurang, hanya saja masih perlu dipantau untuk melihat perkembangannya. Dokter belum bisa menyimpulkan apakah nantinya Alea tetap bisa berlatih dengan intens. Alea mencoba untuk menerima segalanya, bahkan mulai merelakan mimpi-mimpinya. Bukan hal yang mudah, tapi lebih baik segera menyusun ulang rencana untuk masa depannya daripada terus terpuruk sampai akhirnya kesulitan untuk berdiri lagi. Ih, abang kenapa pakai bunga yang warna hitam? Kan jelek. Protes Aira ketika melihat bunga hitam yang dipegang oleh Kai. Kai mengerutkan kening, abang suka warna hitam. Onti kan sukanya warna pink. Ih, suka-suka abang dong, mau pakai bunga yang warna apa? Aira menomoikan bibir, memutuskan untuk tidak memprotes lebih jauh. Biarkan saja Kai merangkai bunga sesuka hatinya. Bunganya Dede cantik kan, Bi? Tanya Aira kepada Biana yang turut menemani di ruang tengah. Biana tersenyum, bagus sekali. Warna-warni. Nanti Dede mau bawain buah juga buat Onti, biar cepat sembuh. Iya, nanti biar Bibi yang bantu. Aira mengangguk, kemudian mengangkat buket bunganya yang sedikit berantakan. Maklum, bunga kertasnya ditata secara asal-asalan. Bunganya udah selesai. Sekarang tinggal ambil buah, ucap Aira, lalu berlari menuju dapur. Diana mengikuti, siap mengambilkan buah-buahan yang diinginkan oleh Aira. Mau strawberry sama anggur, ucap Aira. Siap, jawab Diana, lalu mengambil strawberry dan anggur. Buah dicuci sampai bersih terlebih dulu, kemudian dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya ditata dengan rapi dalam mangkuk kaca. Tak berselang lama, terdengar suara mobil dari arah depan. Itu mobil Dedi. Teriak Aira dengan kedua matanya yang berbinar-binar. Gadis kecil itu segera mengambil buket bunganya, lalu berlari menuju ruang tamu. Diikuti oleh sang kakak di belakangnya. Dua bocah itu terlihat sangat menggemaskan dalam balutan kaos berwarna biru muda dan celana pendek. Pintu terbuka. Aidan dan Kara melangkah ke dalam rumah bersama Alea yang harus menggunakan kruk untuk membantu menopang tubuhnya saat berjalan. Onti! Teriak Kai dan Aira dengan kompak. Alea terkejut luar biasa, tak menduga kalau kedua keponakannya akan menyiapkan sambutan sederhana dengan buket bunga kertas. Kai dan Aira langsung berlari menghampiri Alea, menyerahkan buket yang mereka bawa. Dede kangen banget sama Onti. Ucap Aira dengan senyum manis terukir di bibirnya. Alea terkekeh pelan, lalu mengusap kepala Aira dengan gemas. Onti juga kangen banget sama abang dan Dede. Kakinya Onti masih sakit. Udah nggak sakit, kok. Cuma perlu pakai gips. Kara tersenyum, hatinya menghangat saat melihat interaksi manis antara Alea dengan Kai dan Aira. Ikatan yang tercipta memang sangat kuat, mereka adalah satu keluarga yang senantiasa saling melindungi dan menyayangi apapun yang terjadi. Ayo ke ruang tengah, biar Onti bisa duduk di atas sofa, ucap Kara. Kai dan Aira mengangguk, lalu memberi jalan untuk Alea agar bisa melangkah ke ruang tengah.
Alea mencoba untuk membiasakan diri memakai kruk, mengingat lusa ia harus berangkat sekolah. Tidak bisa izin terlalu lama karena statusnya adalah siswi kelas 12. Setibanya di ruang tengah, Kara membantu Alea untuk duduk di atas sofa. "Nggak sakit, kan?" tanya Kara. Alea mengangguk, lalu meluruskan kedua kakinya. Tak berselang lama, Inces datang sambil mengeong. Tampaknya ikut menyambut kepulangan Alea. "Inces, jangan ganggu Onti dulu," ucap Aira saat melihat Inces akan naik ke atas sofa. Kucing berbulu abu-abu itu kembali mengeong ketika diangkat dari sofa, tidak diperbolehkan mengganggu Alea yang baru saja pulang. "Inces main di situ aja," ucap Aira sambil menunjuk keset yang ada di dekat kabinet. Alea tersenyum, rasanya menyenangkan karena bisa kembali ke rumah. 4 hari di rumah sakit terasa sangat menyesakkan, hatinya selalu bergemuruh dan berselimut awan mendung. Hal-hal negatif terus bermunculan di dalam kepalanya. Tempat terbaik untuk menyembuhkan diri adalah rumah, yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Sehingga Alea merasa baik-baik saja meskipun impiannya terancam kandas. "Onti jangan jatuh lagi, ya. Biar kakinya nggak dibungkus begini lagi," ucap Aira sambil menunjuk kaki kanan Alea. Alea mengangguk, "Iya, mulai sekarang Onti bakal lebih hati-hati biar nggak jatuh lagi. Nanti sore kita main di belakang ya, Onti. Dede mau nunjukin bunga matahari yang udah mekar." "Oh ya, bunga mataharinya Dede udah mekar." Aira mengangguk dengan antusias, tak sabar ingin menunjukkan bunga mataharinya yang baru saja mekar. Ukurannya memang tidak terlalu besar, tapi warna kuningnya terlihat sangat cantik. "Ini minuman buat Onti," ucap Kai sambil menyerahkan sebuah gelas berisi jus jeruk. "Makasih banyak, Abang," sahut Alea sembari mencubit pipi Kai dengan gemas, kemudian meminum jus jeruknya sampai habis. Energi Alea kembali terisi penuh setelah berinteraksi dengan kedua keponakannya. Rasa sedih yang semula memenuhi hatinya perlahan terkikis, sehingga ia bisa tersenyum dan tertawa tanpa adanya tekanan. Alea tidak sendirian di dunia ini. Ia memiliki keluarga yang sangat menghargainya. Kara duduk di balkon, menatap ke arah backyard. Kai dan Aira terlihat sedang asyik menyirami tanaman, sedangkan Alea duduk di gazebo bersama Biana dan Sustin. Sesekali suara tawa yang renyah terdengar, sukses menghadirkan kebahagiaan yang tak dapat diterjemahkan ke dalam kata-kata. "Oh, ternyata di sini," ucap Aidan yang baru saja tiba di balkon. Kara refleks menoleh, bertemu tatap dengan sang suami yang baru saja mandi. Wangi sabun dan parfum yang menguar dari tubuhnya terasa sangat memabukkan. "Come here," ucap Kara, mengisyaratkan agar sang suami berdiri di sampingnya. Aidan tersenyum, dengan senang hati memposisikan diri di samping Kara. Sepasang suami istri itu kini sama-sama menatap ke arah backyard. "Menurut kamu, apa hal yang paling indah di dunia?" tanya Kara setelah hening yang cukup panjang di antara mereka. "Aku penasaran sama jawabannya," Aidan Haris yang udah terjun di dunia seni selama bertahun-tahun. Aidan terdiam selama beberapa saat, memikirkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Kara. Kara menatap Aidan lekat-lekat, menunggu dengan sabar. "Cinta," jawab Aidan pada akhirnya. Sudut bibir Kara sedikit terangkat membentuk seulas senyuman. Dadanya berdesir hangat setelah mendengar jawaban dari Aidan. "Jujur, aku nggak ngangka kalau cinta punya kekuatan yang besar buat mengubah seseorang," sambung Aidan sambil menatap sang istri dengan penuh cinta. "Aku awalnya nggak ada keinginan buat menikah, tapi sekarang malah menikmati peran sebagai suami dan ayah. Sebesar itu kekuatan cinta." Jawaban yang manis itu membuat Kara tersentuh. "Seandainya kita nggak ketemu di Edinburgh, mungkin sampai sekarang aku masih jadi penjelajah dan belum tahu definisi rumah yang sebenarnya," kata Aidan. Kara mengangguk, "Aku juga gitu, Mas.
Seandainya nggak pernah ketemu kamu, mungkin aku nggak akan tahu gimana caranya membangun rumah yang kokoh dan hangat. Sepasang suami istri itu saling bertatapan, lalu sama-sama mendekatkan wajah hingga bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman. "I love you," ucap Aidan sambil menyentuh garis rahang Kara dengan lembut. "I love you too," balas Kara dengan suara lembutnya. Mereka telah menjadi rumah untuk satu sama lain. Tinggal di bawah atap yang sama, saling berbagi rasa. Menghadapi segalanya bersama-sama, saling bergandengan tangan dan bertekad untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya.